Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Rekan-rekan semua, saya membuat video ini sebagai alat bantu untuk mempresentasikan makalah yang ditugaskan kepada saya. Untuk itu izin share screen. Baik, sudah terlihat ya. Nah, judul makalah yang diamanahkan kepada saya adalah terkait dengan sejarah perkembangan konstitusi. Nah, lalu studi perkembangan konstitusi mulai dari Yunani sampai perkembangannya hingga ke Indonesia, bagaimana prosesnya gitu ya. Itu yang akan kita bahas. Nah, tugas ini memang secara paper utuh sudah disampaikan kepada Prof. Mulyono, sudah kami sampaikan melalui email, kepada rekan-rekan sudah kami sampaikan melalui WhatsApp, mungkin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu sudah disampaikan kepada Prof. Mulyono, mungkin sekitar bulan yang lalu lah sudah disampaikan melalui email. Mohon izin Prof, hari ini saya berkesempatan untuk memaparkannya karena dalam perjalanan saya membuat video ini tadi malam ini saya membuat video untuk presentasi besok pagi gitu ya Prof. Nah, mohon izin langsung bahwa kenapa kajian ini menjadi menarik gitu ya. Makalah utuhnya kan nanti akan kita submit di Jurnal Konstitusi yang dikelola oleh Mahkamah Konstitusi yang jauh ini sudah terindeks Scopus. Mudah-mudahan saja kita sebagai autor, saya menuliskan saya sebagai autor, ada Prof sebagai co-author, ada juga Bang Dili, ada Pak Edi, Haji Edi juga kami masukkan, jadi 4 penulis sebagai author. Insya Allah mudah-mudahan diterima dan diterbitkan di jurnal MK atau jurnal konstitusi yang dikelola oleh MK. Nah, izin latar belakang, menyampaikan latar belakang bahwasanya ketika bicara perkembangan konstitusi, kita tidak akan lepas dari konsepnya para filsuf, paling nggak 2 filsuf ini. Yang pertama Plato, juga yang kedua adalah muridnya Aristoteles. Dalam karyanya yang berjudul Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang diselenggarakan pada pengaturan hukum yang baik. Nah, gagasan Plato ini juga dipertegas oleh muridnya Aristoteles. Dalam bukunya, dia mengemukakan bahwa suatu negara yang baik itu ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Nah, 2 konsep ini mengisyaratkan bahwa pengelolaan negara yang baik itu adalah negara yang memiliki konstitusi dan berkedaulatan hukum. Artinya ada konsep negara hukum di situ. Nah, konsep negara hukum ini menjadi salah satu pengantar penyebaran dari konstitusi konstitusional dalam pendirian negara. Sehingga saat ini seakan-akan tidak ada satu negara pun yang dia mau mengaku kalau negaranya bukan negara hukum. Pasti dia mengaku bahwa negaranya adalah negara hukum, gitu ya. Jadi dipertegas bahwa tidak ada satu negara pun yang mengaku bahwa negaranya bukan negara hukum. Hampir semua mengaku bahwa negaranya adalah negara hukum. Nah, oleh karenanya, setiap negara memang mengaku bahwa dirinya negara hukum, tapi mungkin dalam tatarannya kita, dalam tataran implementasinya, mungkin kita sering temukan bahwa ada hal-hal yang menjanggal, yang mengganjal, karena ketika disebut negara hukum tapi dalam prakteknya belum belum mewujudkan secara implementatif konsep negara hukumnya gitu ya. Nah, itu kondisional ya. Jadi memang eh, tidak ada satu negara pun yang memang mau mengaku dirinya bukan negara hukum. Tetapi dalam prakteknya ada hukum yang tidak digunakan, yaitu itu dalam implementatifnya memang belum maksimal gitu ya. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa kajian ini menjadi menarik, salah satunya. Bahwa ada kaitan antara konsep negara hukum dengan konstitusional sebagai sebuah eh, kesepakatan, sebagai sebuah dasar berdirinya sebuah negara. Ya. Nah, ada beberapa hal yang dipertanyakan dari makalah ini yang ingin coba dicari dari makalah ini. Yang pertama adalah terkait dengan apa makna konstitusi itu bagi sebuah negara, gitu ya. Itu yang akan dijabarkan yang pertama. Yang kedua adalah
bagaimana sejarah perkembangan konstitusi itu dari masa Yunani hingga sampai ke Indonesia gitu ya. Meskipun mungkin tidaklah konstitusi yang ada di Indonesia itu adalah konstitusi Yunani gitu ya. Tapi bagaimana perkembangan konstitusional sebuah negara itu bisa ada di Indonesia juga bisa menggunakan konsep konstitusional dalam penyelenggaraan negara tadi gitu ya, dalam pendirian sebuah negara. Itu yang dua hal ini yang akan kita pertanyakan, yang akan kita bahas dalam makalah kita atau dalam artikel kita. Nah, lalu baik, yang berikutnya adalah makna konstitusi ini menjawab masalah pertama, bahwasanya konstitusi suatu negara adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan antara lembaga negara dengan suatu lembaga negara yang lain, gitu ya. Antara satu negara dengan negara lain, gitu ya. Konstitusi juga mengatur hak dan kewajiban warga negara dan proses pemilu sekalipun itu diatur dalam konstitusi. Jadi ketika bicara apa makna konstitusi, maka dalam pengertian ini sudah bisa kita lihat begitu pentingnya makna konstitusi bagi sebuah negara. Belum lagi dalam konsep keduanya, konstitusi suatu negara biasanya terdiri dari beberapa dokumen, gitu ya, seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-undangan, keputusan Mahkamah Konstitusi, dan kebijakan pemerintah. Nah, mohon maaf tadi belum di uh, besar. Coba kita slideshow. Jadi begitulah makna dari konstitusi. Pentingnya makna dari konstitusi itu. Gitu ya. Lalu C.F. Strong dia mengartikan bahwa konstitusi merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak pihak yang diperintah, dan hubungan di antara keduanya, mengatur antara pemerintah dan yang diperintahnya, atau mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintahnya atau penguasanya. Oleh karenanya, konstitusi ini menjadi hal yang penting sebagai sebuah bentuk perlindungan bagi masyarakat, juga sebagai sebuah payung hukum bagi pemerintah dalam menyelenggarakan negaranya. Lalu, Aceh Werni juga berpendapat bahwa konstitusi merupakan resulat dari keadaan uh, poleksos politik, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Jadi merupakan resolusi atau sebuah kesepakatan dari keadaan politik saat itu, sosial saat itu, budaya saat itu. Nah, ketika konstitusi itu dibuat, saat seperti apa kondisinya, seperti bagaimana kita tahu bahwa misalnya contoh kasus Indonesia gitu ya, kita bahas kemarin dalam makalahnya Bang Edi, bagaimana Indonesia membuat undang-undang dasar dalam situasi apa, dengan kondisi apa, lalu bagaimana Pancasila itu dibuat menjadi sebuah dasar negara yang memang masuk dalam konstitusi tadi, yang menjadi dasar konstitusi kita, itu merupakan sesuatu yang integral, yang merupakan digali dari sosial budaya masyarakat kita, yang memang saat merdeka Indonesia butuh itu dan punya itu. Nah, oleh karena itulah yang menjadi sebuah konstitusi kita. Maka dilihat dari sosbudnya, sosial budaya dan politiknya saat itu, saat negara itu akan dibuat, saat konstitusi itu akan dibuat, maka itulah eh, konstitusi yang merupakan resulan atau resul dari kondisi saat itu. Lalu Reynold R. Pasimio di sini juga mengartikan konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara yang berisi prinsip-prinsip sebuah pemerintahan dibentuk. Bagaimana prinsip-prinsip sebuah pemerintahan itu dibentuk. Lalu pengaturan pembagian kekuasaan dan pedoman pengujian terhadap kekuasaan tersebut. Nah, ini sama saja. Jadi semua pandangan-pandangan ini tentunya mengisyaratkan bahwa pentingnya konstitusi dari fungsinya.
Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa konstitusi ini yang berisi ketentuan-ketentuan pokok atau norma-norma dasar tentang ketatanegaraan ataupun sistem pemerintahan suatu negara, hakikatnya adalah hasil dari suatu himpunan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi sewaktu pembuatannya, sewaktu pembentukannya seperti apa kondisi sosial, politik, dan budayanya saat itu. Dengan perkataan lain bahwa konstitusi adalah hasil keadaan material dan spiritual yang berlangsung pada saat dibentuknya konstitusi itu oleh suatu negara melalui suatu permusyawaratan publik. Jadi permusyawaratan publik saat itu menghendaki seperti apa? Maka lahirlah konstitusi yang dikehendaki dan sesuai dengan oleh Sosbud tadi. Gitu. Selain itu, konstitusi juga merupakan bingkai kekuasaan negara, bingkainya, menjadi sebuah pattern-nya, menjadi sebuah arahannya dari sebuah negara. Makna dari konstitusi. Jadi betapa pentingnya konstitusi bagi sebuah negara, bagi masyarakat tentunya dia akan melindungi hak-hak masyarakat dari baik dari pemerintah, terutama dari penyelenggara negara, termasuk bagi penyelenggara negara sebagai payung hukum eh, penerapan sebuah kebijakan, penerapan sebuah undang-undang. Lalu berikutnya terkait dengan konstitusi, yaitu gimana perkembangannya dari zaman Yunani maupun zaman Romawi. Nah, pada masa itu, pada zaman Yunani, pada masa itu, pengertian konstitusi itu mungkin agak berbeda atau memiliki makna yang berbeda dengan konstitusi yang kita kenal dengan yang ada pada masa modern. Nah, pemahaman konstitusi pada masa itu masih sangat sederhana dan hanya merupakan satu kumpulan dari peraturan serta adat istiadat yang tersusun di dalam kumpulan. Dan hukum saat itu merupakan pengaturan kekuasaan secara umum dalam fungsi negara. Perbedaan antara konstitusi dengan hukum eh, sudah bisa terlihat meskipun masih sangat sederhana gitu ya. Misalnya pandangan Aristoteles yang membedakan konsep politia yang tadi kita bahas tadi dengan konsep nomoi. Jadi politia itu dapat diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi itu bisa diartikan dengan undang-undang. Jadi politianya itu adalah konstitusi, sementara nomoinya adalah undang-undang. Nah, dalam politia dan nomoi, Aristoteles itu eh, di situ dikemukakan bahwasanya sebuah konstitusi itu di dalamnya berkaitan dengan penyusunan jabatan pada suatu negara. Kemudian juga menentukan apa yang dimaksud dengan pemerintah serta menentukan apa yang menjadi tujuan suatu masyarakat. Nah, kemudian selain di Yunani, di Romawi juga atau pada masa Romawi gitu ya, eh, seorang tokoh yang bernama Cicero, dia lebih tua lagi, dia memandang hukum sebagai sesuatu yang berada di luar atau terpisah dari yang namanya negara. Namun sekalipun terpisah, negara itu harus dapat tumbuh dan menyesuaikan dengan aturan yang ditentukan oleh hukum. Jadi bagaimana zamannya Romawi juga dikemukakan bahwa negara itu harus menyesuaikan dengan aturan yang ditentukan oleh hukum. Jadi sebagai panglima sudah dikonsep hukum sebagai sebuah panglima itu harus juga sudah dikonsepkan pada saat itu oleh Cicero. Jadi negara itu harus tumbuh meskipun terpisah dengan hukum, tetapi negara harus tunduk pada hukum dan mengikuti aturan hukum. Jadi konsep pemisahan antara negara dengan hukum sudah dibuat saat itu. Oleh karenanya bahwa dengan adanya aturan-aturan itu sebuah negara harus tunduk dan mengikuti aturan main yang ada pada hukum atau ketentuan itu. Dan hukum atau ketentuan itu dapat kita padankan pada masa sekarang sebagai sebuah konstitusi. Jadi hukum yang ada saat itu karena harus dipatuhi oleh negara, maka itu kita padankan sebagai sebuah konstitusi. Itu pada zaman Yunani maupun zaman Romawi.
Baik, untuk selanjutnya, pada abad ke-7, yakni pada masa penyebaran Islam di Timur Tengah. Ya, ini terkait dengan Piagam Jakarta, bahwasanya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, atau saat eh, akhir masa Madinah itu bernama Yasrib, gitu ya. Di sana terdapat dua kabilah besar yang sangat banyak pengikutnya, gitu ya, yang selalu saja bertikai. Ratusan tahun lamanya mereka bertikai. Dua kabilah besar ini. Nah, adapun kabilah itu adalah kabilah Aus dengan sekutunya Yahudi Bani Quraisy, dan kabilah Raj, Asras gitu ya, dengan sekutunya Yahudi Bani Nadir. Nah, mereka setelah bertarung, bertempur, bertikai sekian lama gitu. Nah, sesungguhnya eh, paling tidak yang tercatat itu jadi 4 perang besar di antara mereka, belum perang-perang kecil gitu ya, yaitu perang Sumir, perang perang Kab, perang Had, uh, Hadhib gitu ya, dan perang Buats. Nah, ratusan korban sudah berjatuhan dari kedua belah pihak, baik eh, kabilah Aus maupun eh, kabilah Hajraj gitu ya. Nah, catat sekitar 120 tahun dua kabilah tersebut bertikai. Kendati demikian, karena pertikaian yang cukup lama, kedua belah pihak sebenarnya merindukan perdamaian di antaranya, tapi belum menemukan sosok yang bisa menyatukan mereka saat itu, gitu ya. Nah, oleh karenanya, 2 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW sesungguhnya sudah punya jalinan komunikasi dengan tokoh-tokoh Yasrib gitu, saat itu. Meskipun Nabi memang memiliki banyak musuh di Mekah, tetapi komunikasi Nabi, eh, Nabi sebagai seorang pemimpin yang al-amin, orang yang jujur dan terpercaya itu sudah terkenal hingga ke Yasrib saat itu. Nah, contoh misalnya adalah peran Nabi dalam eh, selisihan dalam peletakan Hajar Aswad saat adanya pemugaran Ka'bah. Nah, Nabi di sana berhasil eh, mampu mendamaikan selisihan dalam peletakan eh, Hajar Aswad dalam masa pemunggaran Ka'bah tadi. Nah, ini adalah contoh bahwa Nabi itu menjadi seorang yang luar biasa dipercaya dan dituakan sesungguhnya, meskipun banyak musuh di Mekah saat itu. Lantas, Nabi sebelum 2 tahun sebelum Nabi hijrah, lalu eh, 622 Masehi atau tahun pertama Nabi hijrah, Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah bersama pengikutnya, membuat janjian dengan berbagai kalangan yang ada di Yasrib tadi, antara suku Aus dan suku uh, Khazraj saat itu, dan beserta sekutu-sekutunya. Nabi membuat perjanjian di kalangan mereka yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Madinah, sebagai sebuah struktur kehidupan bersama yang dapat kita sebut sekarang itu sebagai struktur kenegaraan dan kesepakatan dalam membentuk sebuah negara. Jadi Nabi memang dikenal sebagai seorang figur yang bisa menjadi mediator dalam penyelesaian perkara pertikaian antara pihak-pihak. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW. Nah, Piagam Madinah ini dapat disebut sebagai piagam pertama yang ada pada masa sejarah penyusunan ketatanegaraan untuk membentuk sebuah negara, gitu ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa lahirnya Piagam Madinah ini merupakan cikal bakal konstitusi yang dituangkan secara tertulis untuk periode-periode berikutnya. Nah, inilah pada masa penyebaran Islam di Timur Tengah. Kalau tadi kita bahas Yunani dan Romawi gitu ya. Nah, ini pada masa Timur Tengah. Piagam Madinah ini menjadi sebuah bukti bahwa
cikal bakal konstitusi itu ada sejak masa itu gitu, bahwa adanya susunan terkait dengan pembentukan negaraan yang ada dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan tadi gitu ya. Nah, isi Piagam Madinah ini antara lain menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat tentang keselamatan harta benda di kalangan masyarakat yang ada saat itu, dan larangan orang melakukan kejahatan. Ini merupakan sebuah perjanjian dasar yang selanjutnya diterjemahkan dalam aturan-aturan yang lebih detail. Itulah pada masa abad ke-7, yakni pada masa penyebaran Islam di Timur Tengah. Nah, untuk selanjutnya, pada masa modern, kita tahu bahwa tadi pada masa Yunani, lo pada masa perkembangan Islam, nah pada masa modern perkembangan konstitusi ini tidak akan lepas dari posisinya Amerika Serikat, gitu ya. Pengertian konstitusi sudah dipahami sebagai peraturan dasar sebuah negara seperti yang ada pada masa sekarang, gitu ya. Negara pertama yang menyusun konstitusi dalam satu naskah undang-undang tertulis itu adalah Amerika Serikat, gitu ya. Nah, negara Amerika Serikat ini lahir dari sebuah revolusi yang penuh kekerasan melawan pemerintah kolonial dan kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776. Nah, ketika merdeka, Amerika Serikat hanya memiliki 13 negara bagian dengan bentuk negara konfederasi. Nah, masing-masing negara berdaulat atau bersatu tidak memiliki presiden. Lalu pada tahun 1776 sampai 1787 penyelenggaraan negara diatur melalui Art of Confederation atau Undang-Undang Konfederasi saat itu, gitu ya. Nah, kemudian penyusunan konstitusi ini diikuti oleh negara-negara lain di Eropa seperti di Belanda, Italia, Swedia, Norwegia, hingga ke Asia Tenggara yang pada akhirnya sampai juga ke Indonesia yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, proses sampainya memang kita tahu bahwa hanya Amerika itu 1787 Amerika Serikat membuat konstitusi atau undang-undang pada pertemuan di Philadelphia. Pertemuan ini adalah untuk yang menghasilkan tadi konstitusi pertama kalinya di dunia. Kemudian pada 1788 diadakan pemilu untuk pemilihan presiden. Ini adalah uh, konsepnya, sejarahnya Amerika menjadi sebuah negara modern yang berkonstitusi tertulis gitu ya. Dan pada saat itu terdapat dua macam pemilu, yakni pemilu yang dilakukan oleh Senat dan pemilu yang dilakukan oleh Dewan Pemilihan atau Elektoral, oleh bukan Senat tadi gitu ya. Nah, kemudian penyusunan konstitusi ini diikuti oleh negara-negara lain tadi seperti yang saya sampaikan, Eropa, Belgia, eh, negara-negara Eropa lain seperti Belgia, Belanda gitu ya, hingga ke Asia Tenggara bahkan. Akhirnya sampai juga ke Indonesia. Ini terkait dengan pada masa modern yang pada perkembangannya untuk di Indonesia sudah dibahas oleh Bang Dili terkait dengan bagaimana di Indonesia perkembangannya konstitusi tadi. Indonesia pernah menggunakan Piagam Piagam Jakarta yang sesungguhnya itu terinspirasi oleh Piagam Madinah gitu. Para founding father kita terinspirasi oleh Piagam Madinah. Nah, oleh karenanya konsep konstitusi ini ternyata tidak bisa lepas dari sejarah saat itu gitu, dari perkembangan serta keilmuan orang-orang yang memang menyusun saat itu. Bagaimana orang-orang tokoh-tokoh Indonesia, founding father Indonesia itu banyak belajar tentang Piagam Madinah, juga tentang konstitusi-konstitusi yang ada di berbagai negara, termasuk Eropa dan termasuk Belanda sendiri gitu sebagai penjajah Indonesia. Dan tentu tidak bisa lepas bahwa sejarah Belanda sebagai penjajah yang lama sekali di Indonesia tidak bisa lepas terkait dengan perundang-undangan atau konstitusi secara utuhnya, bahwa Indonesia tentu akan berpengaruh dari situ. Nah, ada hal sebagai tambahan ini menjadi menarik, tingkatan konstitusi yang dikemukakan oleh Herman Heller. Yang pertama itu adalah konstitusi dalam pengertian aturan tertulis.
merupakan proses kodifikasi konstitusi dalam pengertian hukum yang menghimpun kumpulan-kumpulan aturan hukum yang ditulis dalam naskah yang bersifat resmi. Inilah tingkatan-tingkatan konstitusi yang pertama. Lalu tingkatan konstitusi yang kedua adalah konstitusi dalam pengertian hukum itu merupakan kesepakatan sosial yang ada pada tingkatan pertama tadi. Nah, tapi sudah dirumuskan secara normatif yang berlakunya itu dapat dipaksakan. Nah, lalu yang ketiga, konstitusi dalam pengertian sosial politik. Ini diartikan sebagai ide-ide konstitusional yang tumbuh di dalam masyarakat yang merupakan kesepakatan-kesepakatan politik dan belum dituangkan dalam bentuk tertentu. Jadi konstitusi ini masih sangat bersifat abstrak, gitu ya. Jadi uh, belum bersifat konkret, gitu ya. Nah, sementara kalau tingkatan ini, mohon maaf, tingkatan ini dari atas ke bawah. Jadi yang pertama konstitusi masih bersifat sangat abstrak, gitu ya, belum dituangkan dalam bentuk tertentu. Lalu yang keduanya konstitusi eh, dalam pengertian hukum itu merupakan kesepakatan sosial politik, tapi dia belum dikumpulkan dalam hukum tertulis dalam naskah yang bersifat resmi. Nah, kalau lihat tingkatan konstitusi ini, negara-negara seperti Inggris ini masuk pada tingkatan kedua. Jadi belum ditulis karena dia konstitusinya tidak tertulis, gitu ya. Belum belum dibukukan dalam dituliskan dalam naskah yang bersifat resmi. Nah, Inggrislah sebagai sebuah negara yang uh, menganut konstitusi tidak tertulis. Tetapi kalau Indonesia, Amerika itu sudah masuk konstitusi dalam pengertian konstitusi yang pertama ini atau yang ketiga kalau dari atas, gitu ya. Konstitusi dalam pengertian peraturan tertulis merupakan proses kodifikasi konstitusi dalam pengertian hukum yang menghimpun kumpulan-kumpulan aturan hukum yang dituliskan dalam naskah yang bersifat resmi. Ini konstitusi yang kita anut, yang kita gunakan sekarang di Indonesia. Ini menjawab dua rumusan masalah yang tadi disampaikan. Kesimpulannya bahwa makna konstitusi bagi sebuah negara adalah sebagai aturan main yang dibuat di awal sebagai sebuah kesepakatan bersama. Oleh karenanya berdirinya serta beroperasinya suatu negara tidak akan lepas dari adanya konstitusi yang fungsinya akan membuat sebagai aturan dasar, sebagai uh, dasar untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak jadi kesewenang-wenangan sehingga dapat melindungi hak-hak warga negara. Selain itu, konstitusi juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, atau konstitusi dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak bersikap atau tidak bersifat stagnan. Itulah konstitusi, makna konstitusi bagi sebuah negara. Lalu perkembangan sejarah konstitusi di dunia dan pengaruhnya terhadap konstitusi Indonesia, bahwa konstitusionalisme tidak dapat dipahami secara utuh jika tidak mengacu pada sejarahnya. Karena kita tahu tadi sejarah Indonesia pun terinspirasi oleh Piagam Madinah, termasuk dari adanya konsep-konsep Belanda yang masuk ke Indonesia, gitu ya. Nah, itulah mulai dari konstitusionalisme zaman Yunani itu memberikan inspirasi pada filosof, pada filsafat politik, dan selama masa kebangkitan kembali ilmu pengetahuan pada abad ke-15, kita tahu ilmu pengetahuan saat itu berkembang, membuka pikiran mengenai pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya konstitusionalisme pada masa Romawi menyumbangkan realitas hukum dan cita-cita kesatuan. Nah, jatuhnya kekaisaran Romawi di Barat dengan kebangkitan negara modern. Selanjutnya konstitusionalisme di Inggris memasukkan kontinuitas kehidupan institusi lembaga, institusi liberal selama berabad-abad. Sementara tempat lain konstitusi liberal telah lenyap atau tidak pernah ada. Hal ini berdampak terhadap perkembangan institusi lain di antara komunitas-komunitas lain di seluruh dunia yang berada di bawah penjajahan Inggris saat itu.
menyumbangkan pola konstitusi yang digunakan komunitas-komunitas yang baru saja merdeka. Jadi bagaimana konstitusi juga dipengaruhi oleh adanya proses kolonialisme gitu ya. Negara-negara yang baru merdeka umumnya akan banyak mengikuti mengadopsi negara jajah, negara penjajahnya. Begitu juga dengan Indonesia yang merupakan jajahan Belanda. Dalam waktu yang begitu lamanya Indonesia dijajah oleh Belanda, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia telah tercatat beberapa upaya yang bertalian dengan konstitusi mulai dari pembentukan undang-undang dasar. Kita tahu pernah ada RIS juga, itu campur tangan Belanda juga. Dibuatnya undang-undang dasar sementara lalu kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan begitu terus beradaptasi dengan perkembangan kemajuan pemikiran manusia saat itu gitu. Hingga sekarang udah amandemen keempat, bagaimana Bang Dili sudah jelaskan pada masa presentasi sebelumnya. Nah, itu terkait dengan kesimpulan pada makalah ini. Demikian Prof, mohon izin. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.